Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Pembacaan kita ada di dalam kitab Bilangan pasal 36. Bilangan pasal 36, saya akan membacakan ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Selafehat. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema ketaatan. Kitab Bilangan ditulis oleh Musa dan ditujukan kepada bangsa Israel. Kalau kita mengobservasi di dalam Bilangan pasal yang ke-36, ini merupakan penutup atau pasal yang terakhir dari kitab Bilangan. Dan sungguh menarik di dalam Bilangan pasal 36 ini. Mengapa? Karena kitab Bilangan itu penuh dengan perjalanan kalau kita membaca dari pasal yang pertama. Penuh dengan ujian, penuh dengan kegagalan, dan pemulihan Tuhan kerjakan. Namun kitab Bilangan ini diakhiri dengan sebuah ketaatan. Tuhan tidak menutup kitab Bilangan ini dengan mujizat. Tuhan tidak mengakhiri kitab Bilangan ini dengan peperangan, tetapi diakhiri dengan satu sikap hati, ketaatan kepada perintah Tuhan. Di mana anak-anak perempuan Selafehat, Mahlah, Tirsa, Hoglah, Milka, dan Noa menjadi teladan bagaimana seseorang tetap setia kepada firman Tuhan, bahkan ketika hidup memasuki masa yang baru, penuh dengan kesempatan, bebas menentukan arah sendiri, tetapi mereka tetap hidup di dalam ketaatan. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, yang pertama, ketaatan adalah respon iman. Taat karena percaya kepada Tuhan, sehingga mentaati perintahnya, mentaati firman-Nya. Anak-anak perempuan Selafehat telah menerima warisan dari Tuhan. Itu dicatat di dalam Bilangan pasal yang ke-27, di mana mereka telah diberi hak, diberi tanah, dan diberi masa depan. Dan sekarang mereka diuji. Apakah mereka akan taat atau memilih jalan mereka sendiri? Namun kita membaca di dalam Bilangan 36 ayat yang ke-10, anak-anak perempuan Selafehat, mereka memilih taat. Mengapa mereka taat? Karena mereka percaya bahwa apa yang Tuhan tetapkan itu selalu yang terbaik. Apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan perintahkan, itu selalu yang terbaik bagi umatnya. Sehingga anak-anak perempuan Selafehat memilih untuk taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 23 bagian A, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan anak-anak perempuan Selafehat menuruti apa yang Tuhan firmankan. Ketaatan bukan sekedar mengikuti aturan, tetapi ketaatan adalah buah dari iman yang memahami karakter Tuhan. Kalau hanya mengikuti sebuah aturan, belum tentu dia taat. Bisa saja karena takut dihukum sehingga mengikuti aturan. Namun ketaatan adalah buah dari iman
yang memahami karakter Tuhan. Yang kedua, ketaatan mudah atau ketaatan sulit tetap harus kita pilih. Sebagai umat-umat Tuhan, ketaatan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka, kepada anak-anak perempuan Selafehat, bukan perintah yang mudah. Mereka diperintahkan untuk menikah dengan laki-laki dari suku mereka sendiri. Jadi mereka diperintahkan untuk mencari jodoh, mencari pasangan hidup dari suku mereka sendiri. Dan ini berarti pilihan pasangan menjadi terbatas. Mereka tidak boleh memilih dari suku lain, bahkan dari bangsa lain. Dan ini juga berarti masa depan pribadi mereka harus dikaitkan dengan rencana Tuhan. Masa depan pribadi mereka harus mengikuti rencana Tuhan. Dan ini juga berarti mereka tidak bisa mengikuti keinginan hati semata. Tidak bisa mengikuti keinginan sendiri, tapi harus mengikuti apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Namun kita membaca anak-anak perempuan Selafehat memilih taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Musa kepada mereka. Pelajaran bagi kita, taat tidak selalu nyaman, Bapak Ibu Saudara. Taat tidak selalu nyaman, tetapi sebagai umat-umat Tuhan kita harus taat. Itu yang harus kita pilih. Tidak ada pilihan yang lain. Yang kedua, ketaatan kadang membatasi pilihan kita. Ketaatan itu kadang membatasi pilihan kita. Kita nggak bisa memilih yang lain. Harus itu yang kita lakukan. Dan yang ketiga, namun ketaatan selalu mengarahkan kita pada berkat yang sejati tentunya. Ketika kita mau taat, memilih untuk taat, hidup dalam ketaatan, itu akan membawa kita, mengarahkan kita kepada berkat yang sejati. Mazmur 119 ayat 60 dituliskan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Ketaatan sejati tidak menunggu kondisi ideal. Ketaatan tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh berlambat-lambat, tapi bersegera. Harus kita lakukan. Dan yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ketaatan mereka, ketaatan dari anak-anak perempuan Selafehat menjaga warisan yang Tuhan berikan. Apa yang mereka lakukan bukan hanya sekedar mematuhi aturan, namun tindakan mereka menjaga warisan yang Tuhan berikan kepada keluarga mereka dan kepada suku mereka. Menjaga warisan yang Tuhan berikan. Ketika seseorang taat, warisan rohani tetap terpelihara. Generasi berikutnya tidak kehilangan bagian rohaninya. Kita sebagai umat-umat Tuhan harus hidup dalam ketaatan. Rencana Allah tidak terganggu oleh pilihan manusia. Kita taat atau tidak, rencana Allah tidak pernah terganggu. Tapi Tuhan mau kita umat-umatnya memilih untuk hidup dalam ketaatan. Warisan rohani kita, yaitu keselamatan kita, panggilan hidup kita, nilai-nilai iman kita, kesucian hidup, keluarga yang takut akan Tuhan, itulah warisan rohani. Supaya kita hidup taat dan mewariskan itu kepada anak-anak kita, keturunan kita. Banyak orang yang kehilangan berkat bukan karena dicuri, tetapi karena tidak mau taat. Kehilangan berkat Tuhan bukan dicuri oleh orang lain, bukan direbut diambil orang lain, tapi karena dirinya tidak mau taat kepada Tuhan.
Amsal 13 ayat 13 dituliskan di sana, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang taat kepada perintah, kepada firman Tuhan akan menerima balasan. Berkat Tuhan menjadi bagiannya. Tapi orang yang meremehkan firman, orang yang tidak mau taat, ya mereka akan menanggung akibatnya. Tidak mendapatkan berkat. Yang keempat, ketaatan mereka, anak-anak Selafihat ini menjadi penutup yang indah dari sebuah perjalanan. Kita bilangan berisi keluhan, pemberontakan, ketidakpercayaan, dan kegagalan sepanjang perjalanan Israel di padang gurun. Namun kitab ini ditutup dengan ketaatan 5 perempuan anak-anak Selafihat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak membutuhkan angka besar untuk memulai perubahan. 5 orang perempuan anak-anak Selafihat memilih untuk taat. Tuhan tidak membutuhkan angka yang besar, jumlah yang besar untuk memulai perubahan. Yang kedua, Tuhan hanya membutuhkan orang yang mau taat. Yang ketiga, terkadang teladan terbesar datang dari orang yang tampaknya kecil. Anak-anak perempuan. Tuhan mencari bukan yang paling kuat. Tuhan mencari bukan yang paling besar. Tuhan mencari bukan yang paling berpengaruh. Tuhan mencari bukan yang paling hebat. Tetapi Tuhan mau mencari orang-orang yang mau melakukan apa yang Ia perintahkan. Tuhan mencari orang-orang yang mau taat kepada perintahnya. 1 Samuel 15 ayat 22 dituliskan di sana, ketaatan lebih baik daripada korban. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus taat dalam hal-hal kecil sekalipun. Jadi kita harus taat dalam hal-hal kecil sekalipun. Yang kedua, kita harus taat meski bertentangan dengan keinginan diri kita. Kita harus memilih taat, menanggalkan keinginan diri, menyalipkan daging, dan memilih untuk taat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus taat untuk menjaga warisan rohani. Kita harus mewariskan kepada generasi kita, keturunan kita, iman, kesalehan, hidup dalam kebenaran, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, sebagai umat-umat Tuhan kita harus taat sampai akhir. Sampai akhir hidup kita harus taat. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita menjadi umat-umat Tuhan yang dapat dikatakan seperti ayat ini. Seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah dilakukan. Kita mau taat menjadi pelaku-pelaku firman. Ketaatan bukan pilihan, tetapi keharusan bagi kita, umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyalurkan kesaksian, dapat menyalurkannya di dalam chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang sudah menebus kami, Engkau Allah yang sudah memberkati kami, dan Engkau pun terus menyediakan berkat-Mu bagi kami. Ada berkat keselamatan, damai sejahtera, kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Dan Engkau mau kami menjadi umat-umat-Mu yang taat, hidup di dalam ketaatan, sehingga kami tidak kehilangan berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Memberkati seluruh keluarga GPD LSAD Magelang, supaya kami dimampukan untuk terus taat kepada Engkau. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Allah, yang menyelamatkan dan mendidik kami, keluarga GPD LSAD Magelang, supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kami hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.